Yang keenam, senantiasa melakukan dan meningkatkan, melakukan dan meningkatkan amalan yang wajib. Perbaiki amalan yang wajib terlebih dahulu, baru setelah itu ditambah dengan amalan sunnah. Ya. Karena pernah suatu ketika dalam hadis yang dikutip oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, ada salah seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku hanya mencukupkan amalan salat yang wajib, dia tidak tambahkan dengan salat yang sunnah, mencukupkan dengan puasa yang wajib, dia tidak tambahkan dengan puasa yang sunnah, kemudian aku menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, apakah dengan 3 perkara ini saja cukup bagiku untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala?" Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? "Na'am, iya, kamu bisa masuk surga." Dalam hadis ini memberikan pelajaran kepada kita yang harusnya terlebih dahulu kita perbaiki itu adalah amalan-amalan wajib terlebih dahulu, baru setelah itu kita amalan sunnah, ya. Baru amalan sunnah. Dan dalam hadis qudsi juga yang dikutip oleh Imam An-Nawawi di dalam kitabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah, amalan yang paling dicintai oleh Allah untuk mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah adalah dengan amalan wajib, baru setelah itu dengan amalan sunnah. Maka amalan yang paling dicintai oleh Allah ketika seseorang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah adalah dengan melakukan amalan wajib. Dia perbaiki amalan-amalan yang wajib, salatnya, ya, perbaiki bacaannya, perbaiki gerakannya, dia jaga waktunya, dia pahami apa yang dia baca. Maka ini adalah berupaya untuk memperbaiki amalan yang wajib. Inilah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Bukan hanya dari segi gerakannya, bukan hanya dari segi bacaannya, tapi bagaimana kekhusyuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi mencari ketenangan di dalam salatnya, itu pun kita harusnya berupaya untuk mendapatkannya. Ini tidak mendengarkan azan berkumandang dia langsung mengatakan, "Aduh, udah azan lagi." Padahal lagi asik-asiknya nonton sinetron. Iya, lagi asik-asiknya nonton Piala Dunia dan seterusnya. Fal'iyadu billah, ya. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Bilal? "Ya Bilal, aqimis salata arihna biha." Tegakkanlah salat, tenangkanlah hati kami dengannya. Maka bukan hanya dari segi bacaan dan gerakan yang kita harus lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat, tapi bagaimana beliau khusyuk di dalam salatnya pun kita harus berupaya mendapatkannya. Bagaimana lamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salatnya, itu pun kita berupaya untuk melatihnya. Di dalam kitab Al-Wajiz, Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz yang ditulis oleh Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah taala, ahlul hadis dari Mesir, salah seorang murid daripada Syekh Al-Albani rahimahullah taala, di dalam kitab fikihnya Al-Wajiz, ya, mengutip sebuah kisah. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sir antara zuhur dan asar. Sir itu adalah yang tidak dikeraskan bacaannya. Kemudian ada salah seorang sahabat membatalkan salatnya karena ingin buang hajat. Maka dari sini memberikan pelajaran bagi kita, tidak boleh ketika kita sudah terdesak buang hajat, tidak boleh kita tahan. "Oh Ustadz, Anda punya tenaga dalam Ustadz, bisa anda tahan Ustaz." Jangan, antum udah bergejolak, apalagi imam bacanya panjang, An-Naba, amma Yasin, aduh Yasin lagi. Ya jangan, ya. Antum malah marah-marah nanti dalam hatinya kepada imam, ya siapa suruh antum tetap mempertahankan salatnya. Apa kata Rasulullah SAW? Janganlah kita salat dalam keadaan menahan 2 hajat ini, yaitu buang air besar ataupun buang air kecil. Ketika itu sahabat harus langsung membatalkan, dan dia tempat pembuangan hajatnya itu dekat dengan kuburan Baqi'. Kuburan Baqi' itu tidak dekat dengan masjid, cukup jauh. Sekarang berjalan ke kuburan Baqi' dari masjid menghabiskan waktu berapa menit, Pak? Ya, namanya orang terdesak nggak mungkin santai-santai. Iya, taruhlah 3 menitan perginya. Buang hajatnya nggak mungkin sekali duduk plung selesai. Iya, 1 menit 2 detik nggak mungkin. Ya, pasti kurang lebih ya 2 menit lah. 2 menit. Ya berarti sudah berapa menit? 5 menit. Kemudian berwudu berapa menit? Taruhlah semenit atau 2 menit. Itu sudah berapa menit? 7 menit. Balik lagi tambah 3 menit. Berarti 10 menit totalnya. Itu sholat sir. Ketika dia balik, dan itu di rakaat pertama.
Rakaat pertama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, dia membatalkan salatnya, ternyata ketika dia balik, dia masih mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama kaum muslimin. Dan kira-kira Pak, itu di rakaat keberapa dia dapatkan sahabat tersebut? Ketiga atau keempat? Masya Allah. Anda bilang ketiga atau keempat, jawabannya pertama. Iya, Masya Allah. Gak mudah antum dirayu ya. Yang pertama Pak, subhanallah, masih di rakaat yang pertama. Sekarang Pak ya, jangankan imam mulai sholat, baru iqomah aja ya, kemudian antum batal atau antum buang hajat, kira-kira antum menghabiskan 10 menit untuk buang hajat, balik-balik apa yang di rakaat keberapa antum mendapatkan imam sholat? Tahu-tahu nanti antum buka pintu udah ada yang keluar, loh akhi antum kemana? Kemana lagi, udah selesai sholatnya. Subhanallah, udah selesai sholat 10 menit, Nabi masih di rakaat pertama. Iya, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Afdhus sholatul qunut, sebaik-baik salat itu yang paling lama. Rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat itu lamanya sama seperti dengan berdirinya, i'tidalnya sama dengan rukuknya, sujudnya sama lamanya dengan i'tidalnya. Jadi tidak ada perbedaan antara rukuk, sujud dan berdirinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya sama-sama lama. Kalau ada antum dapatkan imam seperti ini, kira-kira ini bakal menjadi imam favorit atau tidak? Ya, langsung di blacklist ya. Wah imamnya ini, anak cari masjid yang lain. Subhanallah. Perbaiki sholat kita, inilah yang wajib. Dan perbaiki sholat kita bukan hanya dari segi bacaan, bukan hanya dari segi gerakan, tetapi dari bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berupaya menjaga sholatnya. Untuk poin-poin selanjutnya, ana bacakan saja ya tanpa ada penjelasan. Penyebab yang ketujuh adalah bergaul dengan orang-orang yang soleh ya. Sekalipun kita tidak bisa melakukan amal soleh orang tersebut, tapi setidaknya kita tidak melakukan dosa. Yang kedelapan ya, adalah membaca Al-Quran. Al-Quran. Tadi Imam sudah membacakan kepada kita di antara keutamaan Al-Quran ya, bahwasanya Al-Quran itu bisa menjadi obat hati kita. Quran surat Yunus ayat 57 juga diterangkan demikian. Quran surat Yunus ayat 57. Makanya sebenarnya corona kemarin kalau antum cari-cari obatnya, apa obatnya? Penyakit ini, penyakit itu, baca Quran. Ya, baca Quran. Semua kalau dikembalikan kepada hukum syariat yang ada di dalam Al-Quran dan hadis, maka itu semuanya sudah menjadi obat. Obat. Dan yang kesembilan, berupaya bersegera melakukan kebaikan. Bersegera melakukan kebaikan walaupun kebaikan itu kecil. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jangan remehkan suatu perkara yang kecil. Ya. Seperti engkau senyum ya. Seperti engkau senyum, maka jangan pernah engkau remehkan, karena bisa jadi dengan memasukkan kebahagiaan di hati seorang muslim, itu pahala yang besar dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang terakhir, yang ke-10, bersihkan hati dari hasad dan cinta dunia. Bersihkan hati dari hasad dan cinta dunia. Bersihkan hati dari hasad dan cinta dunia, yang membuat kita sering sempit hati kita karena kita selalu melihat rumput tetangga itu lebih hijau, padahal tetangga nggak punya rumput ya. Iya, tapi masih bisa ngelihat adanya rumput ya, Masya Allah. Kemudian yang membuat kita itu juga poin yang ke-10 ini, cinta dunia. Ini lihat orang-orang yang terlalu tamak di dalam perkara dunia. Wah, saya belum punya rumah, akhirnya dia harus membeli rumah. Bagaimana caranya dia pengen dapat rumah? Begitu juga dengan kendaraan-kendaraan dan alat-alat komunikasi serta yang lainnya daripada perbendaharaan dunia. Karena kecintaan dunianya itu begitu besar, menjadikan dia seolah-olah memiliki hidup yang cukup lama dan panjang, dan padahal belum semuanya itu memiliki umur yang panjang. Subhanallah. Gara-gara cinta dunia, maka dia terlalaikan di dalam beribadah kepada Allah. Gara-gara cinta dunia, itulah yang membuat hatinya selalu sempit dan sesak. Bal tu'thirunal hayatat dunia. Ya, kebanyakan kita manusia memang lebih mengedepankan kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa. Tetapi kehidupan yang lebih abadi dan yang lebih baik untuk seorang mukmin adalah kehidupan akhirat. Inilah
beberapa poin yang bisa kita bahas di kesempatan hari ini. Semoga sedikitnya pembahasan ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Barakallahu fiikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.